Ibarat perang, dokter, perawat, tenaga non-medis yang bekerja di fasilitas kesehatan di segala tingkatan kini menjadi yang terdepan melawan COVID-19. Dengan alat pelindung diri yang minim dan karakter virus yang masih tidak dikenali, tenaga kesehatan tidak punya pilihan selain tetap berhadapan dengan pasien. Sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan telepon adalah Pak Welas Rianto, Ketua Umum HIPGABI, Himpunan Perawat, Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Pak Welas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung lagi di CNN Indonesia. Halo Pak Welas. Halo Pak Welas. Oke, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Pak Welas. Oke, tapi kami malam hari ini akan menghadirkan dialog, kami akan berbincang dengan dua dokter, yaitu Anda mungkin mendengar dokter yang sempat viral karena dedikasinya yang begitu tinggi untuk merawat pasien positif COVID-19, yaitu Dr. Handoko Gunawan. Kemudian ada juga Welas Rianto, adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di DKI Jakarta. Tapi sebelumnya kita melihat dulu informasi yang berikut ini, sebuah puskesmas di Lamongan, Jawa Timur ditutup total karena salah satu perawatnya positif COVID-19. Untuk melakukan sterilisasi, puskesmas di jalur Pantura ini ditutup selama 7 hari, sedangkan puluhan pasien dan petugas medis diisolasi 14 hari. Sebuah puskesmas di Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur terpaksa ditutup selama 7 hari ke depan. Penutupan ini karena salah satu perawatnya terkonfirmasi positif COVID-19 pada Minggu malam. Seluruh pegawai puskesmas yang pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Sebelumnya, mereka juga sudah menjalani rapid test. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan menyebut puskesmas Turi ditutup total akibat ada transmisi lokal di dalam puskesmas. Semua yang di puskesmas itu diisolasi selama 2 minggu dan puskesmas kita sterilkan dulu kebersihannya. Maksimal paling 7 hari. Ya. Mungkin tidak sampai, kalau kita lihat sudah, kita pandang bahwa itu memang sudah aman, maka akan segera dibuka. Dari 27 puskesmas di Kabupaten Lamongan, hanya satu puskesmas Turi yang ditutup. Sedangkan pelayanan kesehatan di puskesmas lain tetap melayani seperti biasa. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur. Jelaskan terkait penutupan. Iya, saya akan langsung menyapa dua narasumber saya malam hari ini yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Yang pertama ada Dr. Handoko Gunawan, dokter spesialis paru. Kita sempat mengikuti kisahnya dan bagaimana ia berjuang. Dr. Handoko, selamat malam. Selamat malam. Dr. Handoko, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan saya juga akan menyapa Pak Welas Rianto, Ketua Umum HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana Indonesia, seorang perawat di sebuah rumah sakit di DKI Jakarta. Pak Welas, selamat malam. Selamat malam, Bu Ayu. Gimana Terima kabar? kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Welas. Saya menyapa Dr. Handoko dulu ya Pak Welas. Ya. Dr. Handoko, bagaimana kabar Anda hari ini? Dokter, semakin baik? Sudah baik. Sudah baik ya dok? Membosankan masih di rumah. Oh, membosankan. Karena memang jiwa Anda memang jiwa ini ya, melayani pasien terus ya dok ya. Tapi sebenarnya dok, selama di rumah selama ini, dokter masih melakukan konsul atau masih terus mengikuti perkembangan, masih sempat berbincang dengan teman-teman dokter lain di luar sana? Berbincang dengan dokter lain, tapi praktek enggak. Praktek tidak ya? Mengikuti kawan-kawan yang berjatuhan kena COVID. Oh, mengikuti kawan-kawan yang berjatuhan. Kolega kena COVID. Kenapa dok? 2 kolega saya, teman, kena COVID lagi. Oh, oke. Bagaimana kondisi mereka dok sekarang? Yang satu dirawat, yang satu tidak perlu. Oke, baik. Dokter, kalau melihat perkembangan sampai hari ini, sebenarnya mereka, kondisi para dokter yang berada di garis terdepan ini seperti apa dok? Mereka adalah ujung tombak. Ya, seharusnya kalau kita tahu bahwa pasien COVID akan mendekati kita, kita mesti ambil langkah 1.000 atau langkah 10.000. Tapi tugas kita sebagai dokter, padahal pemeriksaan sudah dilakukan dengan precaution yang cukup, dengan hazmat dan sebagainya. Tapi itu kelihatan mereka yang di garis depan juga kena, bukan hanya dokter, perawat juga kena. Iya, betul.
Karena banyak mereka yang datang tidak bergejala atau sekarang ada lagi yang baru kadang sudah merasakan gejala tapi tidak terus terang menyampaikan itu. Itu terjadi juga? Anda mendengar informasi seperti itu, dokter? Iya, betul. Seperti apa, dok, Seorang informasinya? pasien yang sudah dioperasi karena gawat, lalu setelah operasi selesai, baru dia mengaku bahwa dia COVID-nya memang positif. Oh. Terjadi di sebuah rumah sakit. Padahal sudah masuk, dia mengalami kecelakaan. Lalu dilakukan operasi situ, tanya ada tanda COVID, enggak. Setelah operasi selesai, perdarahan diatasi, baru diperiksa COVID positif. Oke. Baru mengaku memang iya, takut nggak dibantu. Oh. Bayangkan, satu kamar operasi kena. Berarti ada berapa dokter dan perawat yang terkena itu? Iya. Paling tidak perawatnya ada 3 ya, dok, ya yang kena ya, dok? Maksudnya terpapar. Satu tim ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Welas dulu, perawat di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Pak Welas, bagaimana kondisi Anda dan teman-teman Anda hari ini, Pak Welas? Alhamdulillah, kondisi sehat walafiat. Teman-teman yang ada di ruang perawatan COVID juga, alhamdulillah, tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien yang tersangka COVID. Pak Welas, mengutip tadi yang disampaikan Dr. Handoko, dan kebetulan Pak Welas adalah perawat di ruang gawat darurat. Artinya, apakah sudah ada protap khusus untuk menerima mereka, karena terutama mereka yang tanpa gejala atau mereka yang mungkin tidak mau terbuka? Oke, untuk tempat rumah sakit saya bekerja, alhamdulillah protap itu sudah ada bagaimana memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang tersangka atau terduga COVID-19. Manajemen rumah sakit sudah ada protap yang disusun oleh komite medik dengan dokter-dokter dari spesialis paru. Semuanya sudah sesuai standar, semuanya sudah siap ya. Pak Welas, tapi Anda juga menemukan tidak di tempat Anda bekerja itu, di rumah sakit Anda, ada pasien yang tidak tanpa gejala, kemudian ada juga mungkin pasien yang tidak terbuka, seperti yang tadi disampaikan Pak Handoko? Atau apa yang Anda temui akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini dari teman-teman yang ada di terdepan di IGD, ada beberapa memang tanda dan gejala pasien-pasien yang mengarah ke COVID itu sudah mulai samar ya, tidak seperti di awal-awal minggu pertama itu ada. Ada juga kalau tadi disampaikan oleh Dr. Handoko bahwa keterbukaan pasien dan keluarga itu sangat diperlukan oleh kami-kami yang ada di depan. Sehingga kami-kami yang ada di depan ini, teman-teman yang ada di IGD, teman-teman yang ada di prahospital, baik dokter sama perawat itu bisa melakukan proteksi lebih awal, dan ketika merujuk dari prahospital ke hospital itu teman-teman sudah terinformasikan bahwa pasien ini perlu penanganan yang spesifik dibandingkan pasien yang lain. Oke, baik. Baik, saya akan sekarang ke Dr. Fakih dulu, Ketua Umum PBID sudah bergabung melalui telepon juga, Daeng M. Fakih. Dr. Fakih, selamat malam. Selamat malam. Dokter, terima kasih malam ini sudah bergabung. Saya ingin menanyakan konfirmasi dulu. Per hari ini, dokter, sudahkah ada informasi berapa tenaga kesehatan atau dokter yang kemudian terkonfirmasi positif COVID di Indonesia? Jadi begini, kita kan nggak mendapatkan data itu dari pemerintah. Jadi kami memang agak kesulitan karena harus menelusurin sendiri ke kawan-kawan di bawah. Dan kami sekarang berusaha buka website itu untuk seluruh dokter. Di website kita melapor gitu, siapa yang terkena, kemudian posisinya di mana, cabang di mana, kerja di mana. Oke. Mudah-mudahan dengan website itu kita akan dapat informasi yang tepat. Gitu. Sudah dimulai, sudah bisa diakses website itu, Dok? Sudah bisa dimulai itu, sudah bisa dimulai. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai banyak ini memberikan laporan. Oke. Mungkin bisa disampaikan websitenya apa supaya kami bisa menuliskan, mungkin bisa supaya teman-teman dokter juga terinformasi, Dok? Ya, kami sudah sampaikan ke seluruh ID cabang dan seluruh ID wilayah untuk ini. Nama websitenya
COVID-19 ID online. Oke, COVID-19 ID online. Jadi semua dokter yang kemudian mengalami gejala dan lain sebagainya bisa secara personal menyampaikan di situ gitu ya dok ya? Betul ya, termasuk di website itu kami sekarang juga berusaha mengumpulkan kebutuhan real APD di lapangan supaya semua pihak ya termasuk ID sendiri atau pihak-pihak yang lain bisa mengambil data itu. Oke. Dokter, kalau misalnya dilihat sebenarnya yang dikhawatirkan oleh teman-teman dokter dari laporan yang selama ini masuk ke ID, seperti apa dok kondisinya di lapangan realnya? Kami hari Minggu kemarin itu sudah rapat koordinasi antara Satgas ID dengan seluruh perhimpunan spesialis dan seluruh ID wilayah se-Indonesia. Jadi memang ada dua faktor yang kami lihat menjadi faktor penting petugas kesehatan itu gampang tertular oleh COVID. Yang pertama, sampai sekarang memang kawan-kawan masih banyak yang modifikasi alat pelindung diri. Modifikasi? Ya, modifikasi itu masih banyak terjadi. Modifikasi itu maksudnya APD-nya bagaimana dok? Maksudnya bikin sendiri, tidak berstandar atau gimana? Ya, berita-berita yang sudah berlangsung lama itu seperti jas hujan yang tetap dipakai, kemudian plastik tetap dipakai, kemudian baju operasi yang dimodifikasi jadi APD itu kawan-kawan masih melakukan di bawah. Itu masih terjadi ya dok ya? Masih terjadi. Oke. Dan itu yang kami sekalipun katanya sudah banyak APD disalurkan melalui provinsi, itu belum sampai ke bawah berarti? Kami tidak tahu persis ya, tapi dengan kejadian kawan-kawan masih banyak modifikasi dan masih banyak keluhan, makanya kami sampaikan kemarin kepada BNPB, kepada Kementerian Kesehatan dan kepada Komisi 9, kalau memang distribusi sudah dilakukan, kami mohon untuk dilakukan pengawasan, mengecekkan ke lapangan apakah memang nyampe ke lapangan atau tidak. Oke, kalau misalnya Kementerian Kesehatan mengatakan dari pihak masing-masing rumah sakit yang mengajukan kepada Pemprov, ini ada kendala di lapangan terjadi kalau menurut Anda, Dr. Fakih? Dari laporan yang kami terima dari BNPB, dan itu sempat masuk di ini juga, kami baca juga di media, memang ada beberapa wilayah atau provinsi yang kemudian itu masih menyimpan di tempat tertentu, tidak langsung menyampaikan ke rumah sakit. Tapi sudah begitu kami lapor tentang kendala itu, BNPB saya lihat cepat bergerak menghubungi gugus tugas yang di wilayah maupun TNI yang di wilayah di provinsi untuk memberitahu ke pemerintahan provinsi untuk cepat menyalurkan ke rumah sakit. Oke, baik. Sekarang kita jeda dulu, Bapak-bapak. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan kembali diskusi ini. Tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih berbincang dengan para garda terdepan yang melawan COVID-19. Ada Dr. Handoko Gunawan, kemudian Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID, Dr. Fakih, dan juga Pak Welas Rianto, seorang perawat atau Ketua Umum Himpunan Perawat Gawat Darurat. Saya ke Dr. Handoko lagi. Dokter, yang saat ini terjadi adalah virusnya masih belum dikenali betul. Kemudian seperti yang tadi disampaikan para perawat dan juga mungkin dokter juga sudah menerima informasi, banyak yang datang dengan gejala atau mungkin juga pasiennya bingung ini gejala flu biasa ataukah COVID-19. Jadi sekarang soal identifikasi ini sebenarnya bagaimana dok? Ya, dalam pandemi terjadi kekalutan. Semua orang takut apakah dia sudah kena COVID-19 atau enggak. Sebenarnya tanda dari COVID-19 cuma demam tinggi 39-40 derajat dengan batuk yang sedikit tahapnya. Lalu biasanya pada infeksi sel darah putih akan naik
ini enggak. Sel darah putih turun, trombosit dan limfosit juga turun. Tanda bahwa ini penyakit viral. Dan ronsen foto tampak infiltrat di kedua paru. Infiltrat itu apa, Dok? Mungkin bisa disampaikan. Infiltrat itu radang. Dan dengan gambaran yang khas, namanya ground glass opacity. Bayangan yang tipis dan halus. Tak sekali kelihatan. Kalau itu sudah ada, tanpa swab pun seorang dokter paru sudah akan bisa kenali infeksi COVID. Oke. Tapi yang menarik ini ada juga cerita dari seorang dokter. Jadi ada pasien datang ke poli umum dan kalau dokter mengatakan dia tidak jujur, sebenarnya harus langsung menyampaikan ada demamnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya seperti dilema ya, Dok, bagi para dokter, kemudian bagi perawat yang menangani di saat triase itu kan, Dok? Ya, betul. Ya, betul, itu kesulitan sekali. Dan sayangnya di jidat dari seorang pasien yang datang nggak ada tulisan COVID. Iya, betul. Nah, kita mesti super hati-hati. Nah, kalau misalnya soal kemampuan identifikasi itu, Dok, apakah kemudian semuanya sudah mengerti betul soal identifikasi itu? Karena bagaimanapun sekarang banyak mereka yang positif adalah mereka yang berada di fasilitas kesehatan kelas 1 yang di puskesmas dengan APD minim dan lain sebagainya. Karena itu pada pandemi setiap pneumonia sebaiknya dianggap COVID, kecuali terbukti enggak. Paling aman. Oke. Paling aman sudah ready for the worst ya, jadi udah langsung dikasih label seperti itu. Jadi seorang dengan demam, batuk, ini COVID. Nanti kita periksa dengan teliti, ternyata enggak. Tapi kita sudah melakukan pemeriksaan seperti ketemu orang COVID. Oke. Dokter Fakih sebenarnya kalau misalnya soal ini, bagaimana ID kemudian memberikan imbauan, memberikan petunjuk kepada mereka sampai ke tingkat yang paling bawah, Dok, sampai di fasilitas kesehatan kelas 1 mereka? Ya, jadi begini. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa kelangkaan APD itu menjadi salah satu faktor penting banyaknya petugas kesehatan yang masih terinfeksi. Yang kedua tadi yang diceritakan oleh Pak Welas ya, sama Dr. Handoko, memang 80% orang yang terinfeksi COVID itu tidak bergejala. Sekarang ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Ya. Kalau yang sudah bergejala, gejala ringan pun seperti batuk, pilek dan lain-lain, apalagi sampai sesak begitu, itu petugas kesehatan sudah betul-betul waspada ini. Tetapi persoalan yang orang sudah terinfeksi tapi tanpa gejala, itu dari wawancara saja bicara itu bisa mengeluarkan percikan-percikan air yang mengandung virus. Nah, ini yang kemudian sama-sama tidak tahu, yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia terinfeksi. Dokter atau petugas kesehatan yang dihadapi itu juga tidak menyadari bahwa dia sudah terinfeksi. Nah, oleh karena itu, karena banyak kasus-kasus yang orang tidak bergejala ini, malah 80%, maka memang kami sudah memberikan surat himbauan kepada seluruh dokter. Kalau dia terpaksa melakukan praktek tatap muka, yang pertama kita menghimbau untuk membatasi praktek tatap muka. Kalau tidak terlalu penting, tidak emergensi, tidak segera ditangani, sebaiknya tidak melakukan praktek tatap muka. Kami mendorong menggunakan bantuan teknologi. Tetapi kalau terpaksa harus tatap muka, maka kami sudah memerintahkan seluruh dokter mengikuti petunjuk, mungkin petugas kesehatan juga nih, petunjuk pencegahan penularan COVID-19 untuk petugas kesehatan. Kami sudah sebarkan itu ke seluruh kawan-kawan, bukan hanya dokter tapi juga petugas kesehatan. Oke, makanya ibarat perang di sini APD menjadi tameng yang paling utama ya, Dok ya? Iya, betul. Karena hanya bekal itu
petugas kesehatan itu bisa melakukan praktek ya menolong pasien atau berhadapan-hadapan dengan pasien dengan dengan rasa aman, dia tidak akan gampang tertular. Tapi kalau tidak ada APD ya pasti gampang akan tertular karena pasti minimal pasien dengan petugas kesehatan itu melakukan wawancara. Di wawancara itulah kemudian percikan-percikan droplet itu akan keluar. Oke, Pak Welas, bagaimana sebenarnya informasi dari teman-teman Hibgabi, Pak Welas, terkait dengan APD, kemudian protap dari masing-masing rumah sakit, apakah semuanya sudah sesuai standar, Pak Welas, atau ada curhat dari teman-teman perawat? Oke, terima kasih Bu Ayu. Kebetulan kami Hibgabi sudah ada di 27 provinsi. Sampai sore ini kami masih menerima keluhan, terutama yang ada di perifer, yang bukan rumah sakit rujukan utama. Kalau saya di rumah sakit rujukan pusat COVID, alhamdulillah APD nggak kekurangan. Ya, support dari Kementerian Kesehatan, support dari BNPB, alhamdulillah cukup untuk rumah sakit rujukan COVID. Tetapi bagaimana teman-teman saya yang ada di perifer itu masih menggunakan tadi informasi dari Dr. Handoko, Dr. Fakih, masih ada teman-teman perawat saya yang menggunakan APD yang nggak sesuai standar, yang belum sesuai dengan SPO yang sudah ditentukan oleh manajemen maupun dari ID. Oke, seperti apa APD yang tidak standar, Pak Welas, yang Pak Welas katakan? Bisa digambarkan nggak kepada kami seperti apa? Beberapa teman-teman di garda terdepan itu masih didapatkan laporan menggunakan APD jas hujan. Itu masih banyak. Terus penggunaan pesil. Tadi kan kalau kita lihat bicara airborne ini, pesil itu sangat membantu. Bagaimana teman-teman di garda terdepan ketika melakukan anamnese, pengkajian keluhan pasien ini, ketika bicara tidak ada sesuatu yang bisa sebagai jalur transmisi untuk terjadinya droplet. Dan masih ini banyak yang nggak pakai ya, Pak? Masih banyak. Dan sebagian besar teman-teman perawat membuat modifikasi. Ya, pakai plastik lah yang ditutup, terus buat sendiri. Itu masih banyak di perifer, di depan, di daerah-daerah masih banyak. Kalau rumah sakit rujukan sampai hari ini alhamdulillah sudah cukup aman lah. Oke, rumah sakit rujukan sampai saat ini sudah cukup aman. Pak Welas, sebenarnya bagaimana sih, saya tertarik untuk mengetahui kondisi psikologis teman-teman perawat saat ini. Kita tahu kemudian ada informasi yang ada beberapa daerah, rumah, lingkungan menolak mereka yang perawat kembali ke rumahnya, takut bawa virus dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana? Ya, kemarin juga ada keluhan buat dari teman-teman saya yang ada di Makassar. Itu satu rumah sakit itu tidak boleh kembali ke kontrakannya. Dan saya sendiri, perawat saya, kebetulan saya adalah ketua juga di PPNI Komisariat di Jakarta, di rumah sakit ini, ada sejawat saya yang pulang ke rumah sendiri, sama warga ditolak, sama Pak RT-nya ditolak. Dan itu akhirnya alhamdulillah manajemen rumah sakit memfasilitasi untuk diberikan istirahat di rumah sakit. Dan stigma-stigma inilah yang terkadang kita sudah ada di garda terdepan, memberikan pelayanan sampai di rumah. Stigma masyarakat ini perlu bagaimana pemerintah, bagaimana sejawat kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar stigma terhadap perawat ini juga tidak seperti yang selama ini disampaikan bahwa perawat pulang ke rumah membawa virus COVID. Itu enggak. Ketika kami pulang dari pelayanan, kita sudah ngikutin prosedur. Kita sudah mandi dulu, semua bersih di rumah sakit. Ketika pulang, pakaian di rumah sakit pun nggak bakalan dibawa ke rumah, gitu. Oke, baik. Pak Welas, Dr. Handoko, dan Dr. Fakih, kita sekarang jeda dulu ya. Setelah jeda kita sambung lagi diskusinya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Saya masih berbincang dengan 3 tenaga kesehatan, Dr. Handoko, Dr. Fakih, Ketua Umum PBID, dan juga Pak Welas Rianto, perawat
di gawat darurat sebuah rumah sakit di DKI Jakarta. Saya ke Dr. Fakih. Dr. Fakih, kalau misalnya melihat sekarang ada stigma terhadap perawat, kalau misalnya di dokter ada informasi soal ini atau tidak, dok? Atau tidak ada? Kalau sampai diusir mungkin tidak ada, tetapi kawan-kawan yang seperti Dr. Handoko ini yang di garis depan itu justru ngeri sendiri untuk pulang. Jadi banyak yang secara sukarela dia tidak pulang, malah kita kadang-kadang tahu dari keluarganya bahwa dokter ini sudah 2 minggu, 3 minggu tidak pulang karena mereka sangat khawatir memang menulari Keluarga, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Jadi kebanyakan memang ada yang memutuskan untuk tinggal di mes atau di tempat penginapan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang tidak bertemu dengan keluarganya. Dok, bagaimana? Mudah-mudahan dokter Handoko tidak seperti itu. Iya, dokter Handoko sudah tidak sabar ya dok untuk kembali lagi ya dok yang merawat ya dok ya. Ya, tunggu badai lewat dulu. Tunggu badai lewat, oke. Dok, mohon maaf, sudah berapa lama ya dok di rumah kalau misalnya dari sejak dokter keluar dari rumah sakit? Saya keluar dari rumah sakit tanggal 24. Jadi ini sudah hari ke-14, sebenarnya saya sudah bebas. Sudah memang berencana untuk kembali ke rumah sakit, untuk kembali bertemu pasien atau belum? Atau bagaimana dok? Belum dulu, mungkin belum dulu. Oke. Sebab pengen sih ikut, tapi terlalu bahaya mungkin untuk orang tua. Oke. Dok, kalau misalnya dokter Handoko kalau melihat yang sekarang, virusnya masih belum jelas dikenali, vaksinnya apalagi masih dicari, obatnya juga masih dites di sana-sini. Ada pula sekarang second wave di Tiongkok dan juga di Jepang, Singapura. Mendapatkan informasi seperti ini, bagaimana sih teman-teman dokter bereaksi? Apakah ada second thought? Apakah ada berpikir kayak, oke, aku nggak keluar lagi, aku nggak praktek dulu deh sampai semua ini selesai? Atau bagaimana sih dok? Saya penasaran sebenarnya dengan apa yang ada di pikiran teman-teman dokter sekarang ini. Buktinya kawan-kawan saya tetap maju. Tetap maju, cuma pelajarannya adalah kita nggak pernah cukup hati-hati. Ya. Jangan pandang enteng coronavirus ini. Mereka itu dahsyat sekali. Tanpa meriksa pasien pun, corona itu sekarang bertaburan di udara Indonesia. Jadi maksudnya bertaburan di udara itu bagaimana dok? Iya, karena virus itu kecil sekali. Oke. Jadi dia bisa terbang di udara. 120 nanometer, kecil sekali. Dan dia bisa terbang aerogen sebenarnya sekecil itu, bukan droplet. Ya. Jadi berjalan di udara Jakarta aja sudah bahaya. Memang kita mesti diam di rumah, stay at home. Oke, tapi tidak ada pilihan bagi orang-orang seperti saya misalnya dok, itu bagaimana dong dok? Mau nggak mau, virus itu jangan kasih makan. Makannya itu adalah mukosa dari pasien, mukosa dari manusia. Kalau coronavirus itu didiamkan, dia akan mati sendiri. Tapi kalau kena mukosa mata, hidung, atau tenggorokan, maka dia akan tumbuh. Jadi, kalau enggak, dia akan mati sendiri. Cuma harus disiplin, semua orang mesti stay at home. Berat memang. Itu tugas pemerintah. Memikirkan orang yang terpaksa keluar untuk nafkahnya. Dengan kondisi yang sekarang ini menjelang mudik, masih juga banyak yang mudik, dokter-dokter di beberapa daerah sudah mulai berteriak nih, Dokter Fakih, Anda juga sudah mulai mendengar curahan hati dari para dokter yang mungkin berada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Jadi begini, tadi Dokter Handoko dan Pak Welas tadi bilang bahwa memang
di perifer, maksudnya perifer itu adalah kawan-kawan kita, petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan lain-lain, yang di ujung-ujung seperti puskesmas, praktek pribadi, klinik, yang itu langsung dekat dengan penduduk. Nah, ini memang ke depan ini akan dihadapkan dengan fenomena mobilisasi masyarakat yang besar ini. Jadi jujur dengan kondisi yang kayak begini, APD-nya masih kurang, peralatan masih terbatas. Kawan-kawan secara manusiawi ini, dokter, perawat, dan petugas yang lain itu memang tingkat kekhawatirannya tinggi gitu menghadapi itu. Oleh karena itu, cuman persoalannya, Dr. Handoko sudah bilang, ini memang pilihan petugas kesehatan, bukan hanya garda terdepan, tapi ini sudah benteng terakhir. Memang kita sadari hanya kita yang memiliki keahlian untuk membantu rakyat menghadapi ini. Jadi inilah yang terus kita dorong, kita bantu petugas kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik, ya, tidak kemudian membahayakan petugas kesehatan, sehingga semuanya terlayani dengan baik, tapi juga petugas kesehatan aman begitu. Oke, baik. Pak Welas, saya ke Pak Welas dulu. Pak Welas? Halo, Pak Welas. Halo. Iya, Pak Welas, masih akan siap sedia ya Pak, selama apapun ini akan terjadi wabah ini atau pandemi ini? Untuk teman-teman perawat, saya yakin kita punya kode etik keperawatan, sumpah profesi, teman-teman tetap memberikan pelayanan yang terbaik, dan tentunya ini akan lebih wise lagi, lebih bagus lagi ketika supporting system itu tersedia dengan bagus. Support apa saja? Bagaimana support dari teman sejawat kita, bagaimana support dari masyarakat, support dari manajemen rumah sakit, support dari pemerintah. Tentunya ini akan menambah tenaga kita yang selama ini masih tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik di pasien-pasien kita. Oke, baik. Pak Welas Rianto, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kemudian Dr. Daeng M. Fakih dan juga Dr. Handoko. Semoga lekas sembuh, Dr. Handoko ya. Terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak sekalian yang menjaga kami di garda terdepan menghadapi COVID-19. Terima kasih. Dan kami akan kembali breaking news setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia.